Ali bin Abi Thalib, ada juga riwayat dari Ikrimah. Dari penafsir yang lain itu berpendapat dengan kuda. Sehingga ini yang lebih kuat. Kenapa? Karena ini namanya pendapat ya. Ada banyak pendapat memilih dengan sedikit orang pendapat. Semuanya ahli siko. Semuanya siko. Tapi banyak orang alim itu lebih diterima pendapatnya daripada sedikit orang alim. Jelas? Jadi Allah bersumpah. Jadi adiyat artinya kuda perang yang berlari kencang. Dhabaha yang terengah-engah. Ya. Fal-muriyati qadha. Al-muriyat artinya yang memercikkan. Qadha api. Jadi yang memercikkan api. Saking kencangnya larinya, bayangkan. Saking kencangnya larinya sampai di bagian kakinya seperti ada percikan api. Itu kuda. Ya, saking kencangnya itu larinya. Seperti kalau kita digosok itu api ya, kayak mau bikin korek. Dulu kan tidak ada korek. Cara membakar kayu bakar digosok dengan kuat. Sampai apa? Sampai ada terpercik api, di situ ngambil api dibakar di kertas. Biasanya orang dulu bakar daun-daun pisang kering yang mudah terbakar. Ya, atau kapas atau selainnya, baru dia percikap. Ketika sudah terpercik, muncul nih, biasa juga kertas. Ya, kalau dipraktek dulu bisa juga dengan cermin. Ya, kalau kita dulu waktu di kelas masih SD, caranya itu ada satu dengan batu, dua dengan cermin. Jadi itu cermin dipantulkan dari cahaya matahari, baru dikasih senter di kertas, tak bakar ke sebentar kertas kan. Ya, itu caranya. Ya, jadi kalau tidak ada korek bisa dengan cermin. Dipanas matahari, pantulkan ke kertas. Ini kata Allah. Kata Allah, saya bersumpah dengan kuda yang berlari kencang dengan terengah-engah yang memercikkan api, artinya kuda perang. Ya, fal-mughirati subha, yang menyerap pada waktu subuh. Yang menyerap pada waktu subuh. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam perhatikan. Selalu memulai kebaikannya di subuh hari. Maka dari itu sebenarnya saya lebih condong pelajaran tafsir kita itu di subuh hari. Sebenarnya. Tapi saya lihat kalau kita mulai di subuh hari banyak yang tertidur. Sehingga saya kasih menghafal. Ya, karena kalau pelajaran tafsir dia kalau menghafal bergerak sehingga hilang ngantuk. Makanya saya kasih menghafal. Ya. Dan yang sudah kita hafal kita pahamkan. Makanya kita belajar tafsir. Kan Anda sampai tua semuanya di sini sudah hafal. Jadi tinggal pahami tafsirnya. Ayo, Dedek, sedikit lagi saya pakai pin. Perhatikan. Fal-mughirati subha. Jadi 3 ayat ini ya, diperhatikan semuanya sumpah. Allah bersumpah dengan kuda atau unta yang berlari kencang yang sampai terengah-engah. Tapi kenapa pendapat unta lemah? Karena tidak ada unta yang terengah-engah. Jadi tidak ada sejarahnya, tidak pernah ada dalam penelitian bahwa unta kalau berlari kencang sampai terengah-engah, belum ada. Maka dari itu dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, begitu pula dari riwayat Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa tidak ada hewan yang terengah-engah ketika berlari kencang kecuali 2. 1 kuda, yang 2 anjing. Jadi yang terlari sambil lari sampai terengah-engah cuma ada 2. Apa yang 1? Kuda, yang kedua anjing. Adapun unta tidak. Ya, dan ini pendapat yang lebih kuat. Kata Allah, yang memercikkan api saking kencangnya dan yang menyerap pada waktu subuh. Fa'adarna bihi naqa'a, sehingga ia menerbangkan dengannya
Nanu'at, debu-debu. Sekarang, kalau ada 1000 kuda yang langsung berlarian bersama, kira-kira debu berterbangan tidak? Terbangan. Apalagi di padang pasir. Tapi bagaimana itu? Kenapa bisa berapi di padang pasir kilat? Ya, bayangkan itu bagaimana selap-pelapnya itu kuda. Kita saja kalau misalnya lewat 100 kuda, ya, dari mana kita pakai, ya, atau di jembatan di situ dia hanya Pasaipu. Ada lomba lari kuda dari pasar pergi sampai di ujung. 10 ekor kuda ada di tengah-tengah. Kira-kira mau tinggal di tengah, halangi, bawa ke pedang-pedang ini, mau kau halangi ambak begini. Kira-kira nonjok begini ya, apalagi kita 100 ekor, satu komplit itu 100 ekor, langsung, ya. Jadi ini ya, sehingga Allah bersumpah demi kuda yang menyerang di waktu subuh. Artinya sesuatu yang hebat. Sekali lagi pelajaran yang utama juga, Allah tidak bersumpah. Ditulis. Pelajaran paling utama, ya, tanda penting. Segala sesuatu yang Allah bersumpah padanya pasti memiliki keistimewaan dan keagungan. Memiliki keistimewaan dan keagungan. Tidak ada Allah bersumpah sesuatu yang rendah, tidak ada. Semuanya perkara-perkara dahsyat. Memiliki sesuatu yang keistimewaan dan kemuliaan. Coba lihat, Allah bersumpah dengan waktu asar. Karena waktu asar waktu diangkatnya amalan, waktu turunnya para malaikat. Jadi bayangkan, ribuan malaikat, bahkan tidak ada yang tahu jumlahnya kecuali Allah. Ribuan ini istilah bahasa yang banyak saja, bergantian dari pagi ke sore, sore ke pagi. Dahsyat sekali ini. Ya, sesuatu kalau kita seandainya lihat dengan mata sampai bilang duit. Bagaimana kalau kita lihat ini para malaikat bergantian untuk membagi-bagi rezeki? Ya, perkara dasar seperti sip-sipki. Kayak tong kita kalau lihat misalnya ada tentara, sementara upacara, baru langsung mau ganti tugas. Itu lagi tentara kalau nak bawa semua helikopter, nak bawa kiten, nak bawa apa? Tabang-tabang kalau pergi makin jauh, biasa 3 jam kita berdiri dari rasa. Apalagi ini deh yang tahu dunia, langit, semua perkara, ya, perkara yang dahsyat. Sama dengan Allah bersumpah juga wasyams, demi matahari. Ya, karena matahari ini bayangkan kalau tidak ada matahari. Ya, intinya segala yang Allah bersumpah padanya sesuatu yang dahsyat, yang mulia, yang ditinggikan, yang diagungkan. Ayo ikram, sedikit lagi perhatikan. Ya, jadi Allah bersumpah 4 ayat ini. Perhatikan, fawasatna bihi jam'a. Ya, lalu ia menyerang ke tengah-tengah kumpulan musuh. Yang dimaksudkan adalah kumpulan musuh. Jadi perhatikan, 5 ayat ini berkaitan. Kata Allah, demi kuda perang yang terengah-engah, yang berlari kencang sampai terengah-engah, yang memercikkan api, yang menyerang di subuh hari, yang dengan serangannya itu memberikan dampak sampai debu-debu berterbangan, yang memasuki pasukan para musuh. Jadi ini 5 ayat berhubungan satu masalah. Kenapa Allah bersumpah dengan ini? Ada sesuatu yang agung yang Allah mau ingatkan. Nugrah, sampai sana Patir. Ayo.
Kata Allah, perhatikan, ada yang agung ini. Apa yang agung ini? Innal insana li rabbih lakanud. Sekali lagi, inna penekanan. Sesungguhnya al-insan, ada alif lam. Ya, menunjukkan dia ma'rifah. Manusia itu. Sesungguhnya manusia itu li rabbih, kepada Tuhannya. Lakanud, sangat ingkar. Ya, artinya sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita ingkar. Ya, sudah banyak rezeki dikasihkan, dia masih mengeluh. Ya, sudah banyak segala kebutuhannya dipenuhi, tapi masih menyembah kepada selain Allah. Sudah diberikan hidayah, diutus seorang rasul dari diri mereka sendiri, dari manusia, tapi mereka masih mengikuti hawa nafsu. Ingkar sekali itu manusia. Ya, kenapa? Kata Allah, wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu atas keingkarannya lasyahid, benar-benar menyaksikan. Kita sadar bahwa kita ini semuanya banyak ingkar kepada Allah. Kalau dikasih kenikmatan, pelit. Tapi kalau dikasih sesuatu yang menyempitkan, apa? Berkeluh kesah. Nanti akan kita tafsirkan di surah At-Takatsur. Ya, sudah kita tafsirkan At-Takatsur ya? Oh, sudah. At-Takatsur kita sudah sebutkan. Manusia kalau diberi kenikmatan sekte. Tapi kalau diberi kebaikan, kalau diberi kenikmatan sekte. Tapi kalau disempitkan, dia berkeluh kesah. Na'udzubillahi min dzalik. Kata Allah, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kenapa manusia itu ingkar? Kenapa manusia itu betul-betul ingkar? Karena dia terlalu mencintai harta dengan sangat. Nah, ini. Kenapa kita pelit? Karena kita terlalu mencintai harta berlebihan. Kita sudah tafsirkan di surah At-Takatsur. Ya, di surah At-Takatsur kita sudah sebutkan bagaimana Allah mencela orang-orang yang mencintai dunia terlalu berlebihan. Perhatikan, ya, kata Allah Azza wa Jalla, "Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur." Maka apakah dia tidak mengetahui, kata Allah, apabila bu'thir, dibangkitkan, ma fil kubur, apa yang ada di dalam kuburan-kuburan itu. Apa yang ada dalam kuburan? Yang dalam kuburan manusia. Ya. Kata Allah, perhatikan. Novel, Fatir, perhatikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, maka tidakkah dia mengetahui apabila yang di dalam kubur dikeluarkan, ya, dibangkitkan. Kata Allah, wa hussila ma fis sudur, dan apa yang ada di dalam hati dinampakkan. Jadi segala dosa-dosa di dalam hati yang terbetik dalam hati kita, misalnya melihat yang haram, ataukah kita bayangkan orang, ataukah kita marah sama orang, ataukah kita, ya, mengatakan ini tapi masih di dalam hati, itu nanti akan dinampakkan semuanya. Ataukah kita membenci orang-orang soleh, membenci para nabi, para dai, na'udzubillahi min dzalik, nanti akan dinampakkan segala apa yang di dalam hati, menjadi nyata, menjadi seperti wajah manusia. Ya, jadi nanti itu segala yang dalam hati berbentuk manusia. Apakah dia manusia yang tampan atau manusia yang jelek? Makanya nanti di dalam kubur setiap manusia ditemani oleh sahabatnya, akan muncul suatu jasad yang mengatakan, siapa kamu, jelek? Saya bilang, saya ini amalan keburukan. Ya, ada juga yang menemaninya di dalam kubur, orang yang sangat tampan, putih bersih, harum.
Ya, yang seseorang memandangnya menyejukkan pandangan. Dia kaget, siapa kamu? Dari mana kau? Ya, maka dia mengatakan, saya ini adalah amalan kebaikan. Tidurlah. Tidur kau dengan tidur seperti tidurnya pengantin baru. Ya, dia berkata seperti itu. Ya, dan mengatakan sampai berdoa, ya Allah. Dan kemudian orang ini dia bukakan pintu surga, yang sehingga dia merasakan di dalam kubur baunya surga. Yang dia melihat sudah surganya. Yang sampai dia mengatakan, ya Allah, kiamatkan nih cepat. Tidak sabar nih untuk masuk di dalam surga. Maka dari itu, ada orang di dalam kuburnya bagaikan raudhatun min riyadil jannah. Bagaikan taman dari taman-taman surga. Tapi ada orang juga yang jiwanya kotor, yang terlalu mencintai dunia, yang kufur kepada Allah, sampai dia dibukakan pintu neraka dan ditetapkan, dinampakkan bahwa di sinilah tempatmu nanti. Maka dia pun mengatakan, ya Allah, akhirkan hari kiamat. Jangan dulu. Nanti bi. Ya, sampai dia takut terjadi hari kiamat. Kenapa? Karena kalau terjadi hari kiamat, siksaan di atas siksaan. Ya, maka dari itu dalam hadis Utsman bin Affan mengatakan, barang siapa yang dibahagiakan di dalam kuburnya, maka dia akan dibahagiakan di akhirat. Kenapa? Karena kuburan adalah pintu pertama untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Azza wa Jalla, "Inna rabbahum bihim yawma idzin lakhabir." Pada hari itu, yaitu sesungguhnya Tuhanmu, ya, atas mereka pada hari itu akan mengabarkan kepada kalian terhadap apa yang ada di dalam dada. Inti pelajaran di surah Al-Adiyat yang pertama, Allah bersumpah dengan perkara yang agung, yaitu dengan seekor kuda yang berlari kencang sampai terengah-engah, yang memancarkan api pada kakinya ketika berlari. Berlarinya di subuh hari di tengah-tengah pasukan musuh. Ya, ke apa? Karena manusia banyak yang kufur kepada Allah, ingkar nikmat Allah, dan terlalu mencintai dunia berlebihan, sehingga mengakibatkan dia kufur kepada Allah dan bakhil menginfakkan hartanya di jalan Allah. Sehingga Allah mengabarkan semuanya itu akan dikabarkan oleh Allah, baik apa yang telah kalian amalkan dan apa yang ada di dalam hati kalian, dan kalian akan dinampakkan segalanya pada sesuatu itu. Itu intinya. Adapun pembelajaran yang bisa kita petik, ditulis, ya, ditulis. Makna kanuda, kanut, la kanuda, yang anu saja ini. Kanuda sama dengan kufur. Kanut sama dengan kufur. Jadi makna kanut apa? Kufur. Karena nanti itu akan kita ujiankan begitu. Apa makna kanuda? Pada surat Al-Adiyat, innal insana li rabbih lakanuda. Sesungguhnya manusia itu benar-benar kufur. Kanut kufur terhadap apa? Ya, nikmat Tuhannya. Lihubbil khairi, al-khair, makna khair. Al-khair. Al-khair sama dengan harta. Jadi makna khair pada surah Al-Adiyat artinya harta. Patir, harta. Al-khair, harta. Wa innahu, sesungguhnya manusia itu lihubbil, sangat cinta. Ya. Al-khair terhadap hartanya la syadid, dengan kecintaan yang sangat dahsyat. Ya. Sampai-sampai tidak mau nak keluarkan zakatnya. Ya, saking cintanya terhadap hartanya, nak kumpul, sampai-sampai tidak mau nak kasih pinjamkan temannya. Ya, saking cintanya terhadap hartanya, nak cokoi, ya, nak lipaki di dalam bajunya.
Ya, misalnya ada geropona, cintanya terhadap ada nakas masuk di dalam sarung. Sebentar sarung nakas masuk dalam tas, baru tas nana simpan lagi dalam lemari. Lemari nana gembok mi poin. Kuncinya bawa pulang. Kuncinya dah bawa di kantor nana gantung mi poin. Tak mau pokoknya cinta sekali. Bagaimana caranya tidak didapat, tidak terbagi. Ya, naudzubillah. Perhatikan itu, saking cintanya terhadap hartanya. Sudah dalam lemari, dalam tas, tasnya bagus kalau tas tidak nak gembok lagi. Ya, sudah mina gembok, nak kasih lagi kode. Ya, baru nak kasih lagi tasnya lagi bentuk besi. Ya, begitu. Jadi intinya sangat cinta terhadap hartanya. Al khair tadi maman al khair harta. Ya, selebihnya bisa dipahami artinya. Ya. Sana. Jadi ini ya, faedah dalam di antara maksud surat ditulis maksud surat. Maksud surat. Maksud surat. Memberi peringatan. Maksud surat bawahnya satu, memberi peringatan kepada manusia. Memberi peringatan kepada manusia agar tidak tamak dan terlalu cinta terhadap harta sehingga menjauhkan dan melalaikannya kepada akhirat. Melalaikannya dari berzikir kepada Allah dan negeri akhirat. Melalaikannya dari berzikir kepada Allah, dan mengingat hari akhirat. Ya, ini diantara maksud. Mengingat dan melalaikannya terhadap negeri akhirat. Makanya itu istilah dunia itu penting sekali itu. Ya, artinya ada orang hilang hartanya, stres sekali sampai bunuh diri. Ya, nauzubillah. Sudah ditipu bunuh diri lagi. Ya, nauzubillah. Kemudian ya, ini di antara faedah surat baru selesai. Fadhal sedikit lagi. Faedah surat. Faedah surat. Ya, faedah surat. Coba diperhatikan.
faedah-faedah surat, ya. Ayo. Insyaallah di pertemuan selanjutnya. Saya belum pahami ini maksud perkataan Syekh. Ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ali bin Abi Thalib, ada juga riwayat dari Ikrimah. Dari penafsir yang lain itu berpendapat dengan kuda. Sehingga ini yang lebih kuat. Kenapa? Karena ini namanya pendapat, ya. Ada banyak pendapat memilih dengan sedikit orang pendapat, semuanya ahli sikoh. Semuanya sikoh, tapi banyak orang alim itu lebih diterima pendapatnya daripada sedikit orang alim. Jelas? Jadi Allah bersumpah. Jadi adiyat artinya kuda perang yang berlari kencang. Dhabaha yang terengah-engah. Ya. Fal muriyati qadha.